Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini, Kanala akan bahas tentang 7 saham terbaik untuk nabung saham modal 50.000. Untuk teman-teman yang butuh referensi nabung saham dengan modal yang cukup minim, bisa tonton video kali ini, karena kita akan bahas referensinya di video kali ini. Dan bagi teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nah, bagaimana strategi untuk nabung saham dengan modal yang minim nih? Misalkan dengan modal 50.000 per bulan. Jadi sebenarnya kita tidak harus berkecil hati kalau misalkan modal investasi saham kita masih kecil. Kenapa? Karena kita bisa mulai dari hal yang kecil. Misalkan 50.000 per bulan, itu kalau setahun udah sekitar 600.000. Dan jangan lupa, seiring berjalannya waktu, kemampuan dan modal investasi kita itu pasti akan meningkat. Kalau misalkan pekerjaan kita makin bagus, bisnis makin bertumbuh, itu pasti modal investasinya akan makin tinggi. Dan yang penting kita belajar dulu, nanti sering berlalunya waktu kita bisa terus tingkatkan. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar analisis fundamental, bisa tonton video ini, linknya ada di deskripsi, dan itu sangat membantu untuk investor pemula. Langsung saja, inilah 7 saham yang menurut Kanala bagus dan bisa dibeli dengan harga 50 ribuan. Yang pertama ada saham JRPT atau Jaya Real Property. Ini salah satu perusahaan properti yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan untuk satu lotnya itu bisa kita beli dengan harga sekitar 59.000 ketika video ini dibuat ya. Dan beberapa keunggulan JRPT kalau menurut Kanala adalah fundamentalnya termasuk bagus, terutama kalau kita bandingkan dengan emiten properti yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dia salah satu perusahaan properti dengan profit margin yang bagus, dan mereka juga rutin nih bagi dividen setiap tahun. Ditambah lagi saat video ini dibuat, valuasinya masih tergolong cukup wajar kalau menurut Kanala, sehingga beberapa faktor ini yang membuat JRPT kita masukkan di dalam list video kali ini. Nah, ini gambaran dari kinerja JRPT. Kalau diperhatikan sampai tahun 2020 itu juga net profitnya masih cukup bagus. Terlihat dari net profit margin yang cukup tinggi, bahkan bisa di atas 30%-an kalau kita perhatikan di situ ya. Secara balance sheet juga tingkat utangnya terjaga dengan di bawah ekuitas yang mereka punya. Nah, ini gambaran earning per share-nya. Di saat emiten properti lain banyak yang labanya anjlok di 2020, JRPT ini diperkirakan penurunannya cukup kecil atau lebih kecil dibandingkan banyak emiten properti lainnya. Mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, jadi ada dividen yang bisa kita harapkan juga. Nah, valuasinya ketika video ini dibuat itu PBV-nya sekitar 1,1 dan price ratio-nya sekitar 8,6 kali. Ditambah lagi dividen yield-nya yang cukup menarik nih di sini. Jadi kita cukup suka sebenarnya dengan saham JRPT ini. Lebih detail soal analisis saham JRPT bisa tonton di video ini, linknya ada di deskripsi ya. Yang kedua masih ada emiten properti yaitu saham Pakuan Jati dengan kode saham P1. Ini satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 56.500 ketika video ini dibuat. Nah, saham Pakuan ini termasuk salah satu saham properti yang bagus kalau menurut Kanala, dan kita bisa lihat dari income statement-nya di sini. Itu mereka juga masih bisa menumbuhkan net profit dalam beberapa tahun terakhir, walaupun 2020 mereka punya kinerja yang juga menurun cukup dalam dibandingkan tahun sebelumnya karena terjadi pandemi, kemudian juga resesi, dan faktor-faktor lainnya juga tentunya. Nah, ini gambaran earning per share-nya, history dividen juga bisa kita perhatikan. Di tahun buku 2019 memang sempat absen untuk bagi dividen, tapi masih tergolong cukup menarik sebenarnya untuk saham Pakuan ini kalau menurut Kanala ya, di antara sekian banyak emiten properti lain di Bursa Efek Indonesia. Secara valuasi memang price ratio-nya 33 kali, itu cukup tinggi karena laba bersihnya yang turun tadi. Tapi kalau kondisi normal kembali, mungkin ada sesuatu yang bisa menarik dan kita tunggu dari saham Pakuan ini ke depannya. Nah, yang ketiga, saham yang menurut Kanala cukup oke juga itu ada saham Wahana Auto Mitra Multi Arta dengan kode saham WOMF, yang mana satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 25 ribuan di sini kalau kita perhatikan ya. Mereka punya layanan di bidang pembiayaan, dan ini termasuk salah satu saham finance yang ada di Bursa Efek Indonesia juga, khususnya di bidang layanan pembiayaan ya. Dan kita akan coba lihat di sini gambaran kinerjanya. Kalau kita perhatikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, memang beberapa tahun terakhir itu mengalami perbaikan kinerja yang cukup bagus. Terlihat dari net profitnya yang tumbuh dan juga net profit marginnya yang naik lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, memang 2020 juga anjlok kinerjanya seperti saham multi finance lain. Dan kalau kita lihat sejak 2017 itu ada dividen yang dibagikan, sehingga kita juga bisa mengharapkan dividen dari saham WOMF ini. Tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing investor. Ini gambaran histori dividennya, dan secara valuasi dia secara PBV itu tergolong under value karena PBV-nya hanya 0,7, yaitu di bawah 1 ya. Dan secara price ratio juga sekitar 15 kali. Untuk dividen yield itu pakai data tahun buku 2019, jadi harus disesuaikan kalau untuk yang terbaru ya. Yang keempat ada saham dengan kode saham Nelly, pelayaran Nelly Dwi Putri. Ini salah satu perusahaan pelayaran yang kita bisa beli sahamnya dengan harga itu sekitar 14 ribuan ya per lotnya, jadi cukup terjangkau sebenarnya.
Nah, mereka ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan konsultasi pelayaran. Jadi, untuk perusahaan-perusahaan pelayaran, ini bisa dipertimbangkan juga. Nah, ini beberapa kegiatan usaha yang mereka punya, ada di bidang kapal tunda dan tongkang, kemudian kapal kontainer, dan juga yang lainnya. Nah, ini gambaran income statement-nya. Kalau kita perhatikan balance sheet-nya, tingkat utangnya sangat terjaga, dengan debt equity ratio yang juga cukup kecil di sini. Dan income statement-nya, kalau kita perhatikan, mereka punya profit margin yang cukup lumayan. 2019 itu masih lumayan kinerjanya, tapi memang 2020 diperkirakan juga akan turun. Jadi kita bisa tunggu ke depannya seperti apa, dan mereka ternyata juga rutin bagi dividen nih. Ini yang salah satu hal yang Kanala suka di sebuah saham, yaitu rutin bagi dividen. Jadi bisa diharapkan juga bagi seorang investor. Dan payout ratio dividennya memang tidak menentu, kadang ada yang tinggi, kadang ada yang rendah, namun tetap bisa dipertimbangkan kalau menurut Kanala. Secara PBV dia tergolong under value karena PBV-nya hanya 0,7 dan price-earning ratio-nya sekitar 8 kali. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan juga. Yang kelima ada saham MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Ini satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 59.500-an ya, jadi sekitar 60 ribuan lah. Nah, mereka punya beberapa bisnis di bidang distribusi, retail, dan juga aftermarket. Ada yang di bidang teknologi juga sebenarnya, dan juga mereka ini ada MPM motor, kemudian juga MPM parts, dan juga lainnya. Teman-teman bisa cek langsung di website perusahaannya. Mereka juga punya di bidang insurance, kemudian juga di bidang finance juga ada untuk MPMX ini, jadi cukup luas dan menarik sebenarnya untuk secara fundamental bisnisnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk balance sheet-nya itu beberapa tahun terakhir mereka bisa menurunkan tingkat utangnya, dan memang secara kinerja profit marginnya tidak terlalu tinggi kalau kita perhatikan di sini, tapi karena masih mencatatkan keuntungan, menurut Kanala masih bisa dipertimbangkan sebagai salah satu saham yang cukup terjangkau sebenarnya. Ini gambarannya, mereka juga rutin bagi dividen, namun perlu diingat untuk tahun buku 2018 itu dividennya bisa tinggi sekali, tapi itu karena adanya penjualan aset mereka, jadi itu juga harus dicermati karena belum tentu kedepannya akan terjadi tinggi seperti itu. Nah, secara PBV dia tergolong under value nih, hanya 0,42 secara PBV, dan secara price-earning ratio memang sedang minus karena diperkirakan di tahun buku 2020 perusahaan mengalami kerugian. Namun menurut Kanala tetap bisa dipertimbangkan juga kalau teman-teman tertarik analisis lebih jauh. Nah, yang keenam ada saham IGAR, Champion Pacific Indonesia. Ini satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 35 ribuan lah di sini. Dan cukup terjangkau sebenarnya harga sahamnya. Mereka ini bergerak di bidang penyediaan kemasan, dan ini termasuk salah satu saham yang bisa dipertimbangkan karena selain harganya yang cukup terjangkau, tadi juga mereka punya kinerja yang masih cukup oke lah kalau kita lihat di sini ya. Untuk income statement-nya, secara profit margin memang tidak terlalu tinggi dan secara revenue juga naik turun, tapi karena dia masih mencatatkan keuntungan, jadi Kanala masukkan di dalam list video kali ini. Nah, untuk balance sheet-nya ternyata tingkat utangnya juga cukup terjaga nih dengan debt equity ratio yang jauh di bawah 1. Nah, ini untuk histori dividennya. Earning per share diperkirakan di 2020 masih akan naik. Mudah-mudahan bisa naik, dan tentunya ini bagus untuk seorang investor bagi yang pegang saham ini tentunya. Nah, kemudian juga ada dividen yang bisa kita harapkan, dan payout-nya memang tidak terlalu tinggi. Secara valuasi kalau kita lihat dia juga tergolong under value, terutama kalau dilihat dari PBV-nya yang hanya 0,81, walaupun secara price-earning ratio itu sekitar 7,1 kali. Jadi ini beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan oleh investor-investor yang mungkin tertarik masuk ke saham-saham ini. Yang ketujuh ada saham BFIN dengan kode saham BFI Finance. Ini harga per lotnya itu sekitar 69 ribuan, mendekati 70 ribu. Kenapa Kanala masukkan juga di sini? Karena tadi secara harga dia cukup terjangkau juga. Dan kalau BFI Finance ini bergerak di bidang perusahaan pembiayaan multi finance juga. Dan mereka punya kinerja fundamental yang menurut Kanala cukup oke. Karena sebelumnya kita sudah pernah review di video ini, linknya ada di deskripsi tentang 5 saham multi finance terbaik untuk dikoleksi. Nah, ini gambaran dari income statement BFI Finance sampai tahun 2018 tuh ternyata pertumbuhan net profitnya bagus, tapi memang 2019 dan 2020 itu net profitnya turun. Jadi teman-teman bisa cermati laporan keuangannya mereka. Nah, ini gambaran dari price-earning ratio, dari gambaran EPS dan juga histori dividennya. Teman-teman bisa cek, mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, sehingga ada dividen juga yang bisa kita harapkan dari saham-saham seperti ini. Nah, ini untuk valuasinya, secara price-earning ratio sekitar 15 kali, namun itu juga karena tahun 2020 mengalami penurunan kinerja yang cukup dalam. Karena memang laba bersihnya anjlok akibat pandemi dan juga resesi yang terjadi di tahun 2020. Ada beberapa hal, solusi nabung saham dengan 50.000, yang pertama adalah kita nabung secara rutin, membeli perusahaan yang baik dengan harga saham yang sekitar 50 ribuan. Tapi memang pilihannya lebih terbatas, karena perusahaan-perusahaan bagus umumnya dihargai dengan harga yang lebih tinggi atau valuasi yang biasanya lebih mahal. Nah, jadi itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, teman-teman bisa nabung sampai modalnya mencukupi, lalu ketika
modalnya udah cukup, kita bisa beli perusahaan bagus lain yang harganya mungkin di atas 50 ribuan, mungkin 100 ribuan, 200 ribuan, dan sebagainya. Tapi ini kembali ke masing-masing investor. Nah, kalau butuh referensi saham-saham bagus dengan harga 100 ribuan, bisa juga cek video ini, linknya ada di deskripsi. Atau kalau teman-teman mau ngumpulin modal dan budgetnya dulu sampai dapat 1 jutaan, mungkin bisa juga tonton video ini tentang 7 saham terbaik nabung saham modal 1 jutaan. Nah, untuk teman-teman yang ikut membership Kanala ID, bisa klik link di deskripsi, bisa belajar dan konsultasi langsung bersama Kanala. Sekian dan semoga bermanfaat, sampai jumpa di video-video lainnya.